Dan mereka tidak akan merelakan hal semacam itu tiba-tiba lenyap, hilang gara-gara ada pembahasan nasab. Jadi Anda, guru gembul, Anda tidak sendiri. Sebenarnya kami yang sebelumnya itu sudah merasakan. Kalau ada netizen-netizen semacam itu ya dari kalangan-kalangan mereka dari Ba'alawi atau dari muhibin-muhibin yang masih diwarnai dengan fanatik butanya. Dan tentunya mereka yang mengatakan semacam itu, mereka juga orang-orang yang tahu tentang, paham tentang ilmu agama. Tidak mungkinlah mereka itu membenci seseorang karena datnya, karena orangnya, karena rasnya, karena kelompoknya, karena mereka berasal dari negara mana. Bukan itu. Yang ingin mereka tunjukkan bahwa mereka mengkritik ajarannya, mengkritik sikapnya, akhlaknya, dan sebagainya. Sebagaimana juga Anda yang mencurahkan isi hati Anda itu. Beliau guru gembul ini sangat ingin sekali curahan hati ini curahan hati beliau didengar, betul-betul didengar, tidak ada sepotong-sepotong. Dan di situ tertulis jelas di channel beliau, jangan dipotong video ini. Dari pemalsuan makam ini sudah dikonfirmasi oleh pihak MUI, sehingga pemalsuan ini bukan lagi sebuah perdebatan, tetapi sudah menjadi sebuah fakta yang diakui. Masalahnya apakah itu adalah dilakukan secara sistematis atau dilakukan oleh orang perorangan, itu urusan yang lain, tetapi fakta pemalsuan makam itu memang sudah benar-benar ada. Maka saya kemudian membuatnya lagi. Nah, ternyata penonton video ini tembus 1 juta dan akhirnya menyeret juga bukan Ba'alawinya, tapi sekali lagi sering saya katakan bahwa saya menyoroti bukan orangnya, bukan pribadinya, bukan kelompoknya, tapi idenya, gagasannya, perkataannya, perlakuannya, perbuatannya. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan, misalkan penyimpangan sejarah, maka saya kritik, kan begitu. Mau dari klan Ba'alawi, mau bukan, siapa saja yang mengubah sejarah Islam dalam tanda kutip, ya saya harus berkata-kata, bukan soal siapa orangnya. Jadi kalau orangnya Mama Gufron, atau orangnya misalkan Kiai Imad, atau orangnya adalah Jokowi misalkan, ya saya bersuara. Tapi bukan pada Jokowinya, bukan pada Kiai Imadnya, tapi pada gagasannya dan kata-katanya. Kenapa begitu susah orang untuk memisahkan antara gagasan dengan pribadinya? Saya gak peduli sama pribadi orang gitu. Ini bahkan yang Ba'alawi juga sekarang bikin teori-teori konspirasi ngaco gitu, bahwa Kiai Imad sebenarnya memiliki tujuan politik. Wah, bahwa dia sebenarnya masuk lagi dunia konspirasi yang gak jelas itu. Tapi kalau misalkan sudah ketika ada satu kelompok yang sudah memajukan teori-teori konspirasi, biasanya mereka adalah kelompok yang kalah. Secara logika dan secara saintifik memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video dari guru gembul, yang intinya video dari guru gembul ini ingin menunjukkan curahan hati beliau, yaitu beliau yang selama ini itu ikut membahas nasab, ikut mengkritik nasab para habaib, kemudian dianggap seperti condong kepada orang yang meragukan nasab, seperti dianggap orang yang ikut membenci dzurriyyah Nabi Ahlul Bait. Itu sama sekali tidak ada tujuan untuk itu. Jadi di sini guru gembul ingin mengklarifikasi, menjelaskan kepada mereka-mereka yang menganggap seperti itu. Dan apa yang disampaikan guru gembul ini tentunya saya sangat sepakat sekali. Kami dari pendukung Kiai Imad atau orang-orang yang meragukan nasab para habaib ini sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan guru gembul. Bahwa kalau guru gembul merasakan hal semacam itu, merasakan bahwa apa yang disampaikan tentang nasab ini itu dianggap sebagai orang yang membenci dzurriyyah Nabi, membenci para habaib, orang yang dianggap ikut memprovokasi umat, itu sebenarnya sama dengan yang kami rasakan. Dan itu tentu salah besar sekali. Apa yang dialamatkan oleh mereka itu salah besar sekali. Dan perlu guru gembul ketahui bahwa kata-kata semacam itu memang sengaja dihembuskan. Jadi yang merasakan hal semacam itu tidak Anda sendiri, tapi kami semua, para pendukung Kiai Imad atau orang-orang yang ikut meragukan nasab para habaib ini. Mereka sengaja menghembuskan hal-hal semacam itu, dianggap kita telah memecah belah umat, dianggap kita telah memprovokasi umat, membuat gaduh, membuat ricuh dan sebagainya. Itu memang sengaja dihembuskan oleh mereka yang tentunya tidak lain adalah mereka dari Ba'alawi itu sendiri. Mereka yang tidak suka
nasabnya itu dibahas, diragukan. Karena apa? Karena mereka selama ini sudah terlanjur mendapatkan privilege, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, berbagai keuntungan-keuntungan dari mereka diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Dan mereka tidak akan merelakan hal semacam itu tiba-tiba lenyap, hilang gara-gara ada pembahasan nasab. Jadi Anda, guru gembul, Anda tidak sendiri. Sebenarnya kami yang sebelumnya itu sudah merasakan. Kalau ada netizen-netizen semacam itu ya dari kalangan-kalangan mereka dari Ba'alawi atau dari muhibin-muhibin yang masih diwarnai dengan fanatik butanya. Intinya itu. Kemudian guru gembul di sini ada sedikit mengkritik para pendukung Kiai Imad yang mengatakan bahwa mereka itu imigran Yaman, mereka itu Yahudi, diusir dan sebagainya. Kami sedikit menjelaskan bahwa apa yang disampaikan dari para pendukung Kiai Imad kok sampai mengatakan hal-hal semacam itu bukanlah sebuah bentuk kebencian. Itu bukanlah sebuah bentuk dari ketidaksukaan kepada seseorang, kepada kelompok ras, atau sampai-sampai terus kemudian membenci Ba'alawi. Itu bukan sebuah kebencian. Tapi ini adalah akumulasi, ini adalah ekspresi dari ketidakmengertian kita semua yang selama ini mengkritik nasab mereka, membahas tentang nasab mereka. Kok mereka tidak terima sampai sebegitunya? Mereka kok sampai membuat fitnah, membuat framing. Dan seperti Anda sendiri, Anda pun merasakan framingnya seperti itu. Sampai Anda pun memberikan curahan hati di channel Anda. Itu karena apa? Nah, hal semacam itulah yang membuat ekspresi dari kami kemudian mengatakan hal semacam itu biar mereka itu tersadarkan bahwa mereka ini loh sebenarnya itu dari Yaman. Kalian itu kalau dicek DNA-nya itu dari Yahudi. Seharusnya nyadar. Jangan masih terus bersih kekeh. Jangan sampai masih dalam keangkuhan kalian. Sebenarnya ini loh pesan yang ingin disampaikan. Bahwa mereka yang mengatakan hal semacam itu, biar Ba'alawi ini, biar para Habib-Habib ini tidak merasa bahwa dirinya itu tidak merasa paling mulia. Tidak merasa ingin selalu dihormati. Jadi ketika mereka itu dibahas nasabnya, ya diterima saja. Walaupun mereka itu sebenarnya dzurriyyah Nabi yang asli, itu kan tidak ada masalah. Karena mereka ini ternyata diingatkan, dibahas nasabnya sampai seperti itu. Ternyata masih bandel. Justru malah membalikkan keadaan, memfitnah, memutarbalikkan fakta. Akhirnya keluarlah hal-hal semacam itu biar masyarakat ini semakin jelas. Dan para Habib-Habib ini dari Ba'alawi ini biar dia semakin sadar tentang jati dirinya dia sendiri. Biar mereka paham. Nah itulah sebenarnya maksud dari tujuan kami. Dan tentunya mereka yang mengatakan semacam itu, mereka juga orang-orang yang tahu tentang paham tentang ilmu agama. Tidak mungkinlah mereka itu membenci seseorang karena datnya, karena orangnya, karena rasnya, karena kelompoknya, karena mereka berasal dari negara mana. Bukan itu. Yang ingin mereka tunjukkan bahwa mereka mengkritik ajarannya, mengkritik sikapnya, akhlaknya, dan sebagainya. Sebagaimana juga Anda yang mencurahkan isi hati Anda itu ingin menunjukkan bahwa Anda hanya ingin mengkritik perilaku, tindakannya, ajaran-ajarannya, pemikirannya. Tentu kita sama. Ya. Baik, kita simak saja curahan hati dari guru gembul ini. Kita simak sampai tuntas biar panjenengan semua tidak gagal paham, karena beliau guru gembul ini sangat ingin sekali curahan hati ini curahan hati beliau didengar, betul-betul didengar, tidak ada sepotong-sepotong. Dan di situ tertulis jelas di channel beliau, jangan dipotong video ini. Ini jelas bahwa beliau orang yang mendengarkan apa yang disampaikan beliau ini biar tidak sepotong-potong. Ya, mari kita simak saja video dari beliau. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini adalah klarifikasi atau lebih tepatnya rangkaian dari sekian banyak klarifikasi yang pernah saya sampaikan terkait dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya gagas, apa yang saya katakan dari kanal YouTube ini. Karena seringkali saya merasa patah semangat ketika menemukan banyak sekali orang-orang yang gagal memahami apa yang saya katakan. Saya merasa bahwa apa yang saya pikirkan adalah sesuatu yang sederhana dan semestinya adalah sesuatu yang umum dipahami bersama. Tetapi seringkali, bahkan mungkin bisa dikatakan kebanyakan orang justru tidak paham terkait dengan konten-konten di channel ini.
Dalam hal ini kita akan membahas tentang nasab yang dipolemikan, karena kemarin juga ternyata sudah menghasilkan sebuah kekerasan di Tangerang dan ada beberapa lagi di Gresik dan sebagainya. Jadi saya harus membuat semacam video ini, dan video ini harus dimulai dari sebuah dalam tanda kutip pengakuan dosa. Jadi begini Baraya, saham saya dalam polemik Ba'alawi ini cukup besar sebenarnya. Jadi ketika Kiai Imad bikin sebuah tesis yang membatalkan bahwa nasab Ba'alawi itu nyambung kepada Nabi, saya kemudian memeriksanya, dan dengan pikiran yang sangat sederhana, saya langsung menerima itu atas dasar apa? Atas dasar sebuah argumentasi bahwa tidak ada catatan sezaman yang berhubungan dengan nasab Ba'alawi atau klaim nasab Ba'alawi itu. Nah, kalau Baraya ngecek pada seluruh sejarawan di seluruh dunia, mereka tentu saja akan memutlakkan keterikatan antara sejarah dengan catatan atau dengan aksara. Sehingga sebuah pernyataan bahwa kalau ini tidak ada catatan yang berasal dari zamannya, maka selesai di situ. Kita tidak menemukan unsur historis di situ. Ya, memang ada peluang-peluang yang lain seperti misalkan dari arkeologi dan sebagainya, tetapi sekali lagi dalam metodologi sejarah seluruhnya benar-benar ketat bahwa catatan itu mutlak harus ada pada sebuah berita atau sebuah peristiwa. Apabila peristiwa itu tidak memiliki catatan sezamannya, maka selesai sudah. Ini berlaku untuk seluruh sejarawan di seluruh dunia, saya pikir. Jadi misalkan walaupun kita mengetahui bahwa nenek moyang kita, bahwa peradaban Indonesia dimulai jauh sebelum Masehi, tetapi tetap sejarawan menyebut bahwa kerajaan tertua di Nusantara adalah Kutai. Karena apa? Karena dialah yang pertama meninggalkan catatan sejarahnya. Kan begitu ya. Jadi tesis Kiai Imad bahwa klaim Ba'alawi tidak tersambung dengan Nabi secara ilmiah, pernyataan itu adalah sah dan tidak terbantah. Sesederhana itu kan. Nah, kemudian setelah saya mempelajarinya, saya kemudian menambahkan beberapa argumentasi, diantaranya adalah tes DNA dan kemudian uji statistik. Dari nasab, kemudian DNA, kemudian statistik, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi memang sama sekali tidak terkait dengan Nabi. Dan kemudian saya bikin sebuah video di tahun 2023, bulan April, yang menjelaskan argumentasi-argumentasi saya itu. Dan itu viral. Ini yang menyebabkan tesis Ba'alawi dikenal oleh banyak orang. Sebelumnya memang karena memang masih baru gitu, jadi masih sedikit, dan saya adalah salah satu yang memviralkannya. Sejak video itu menjadi viral, maka serangan-serangan kepada beberapa orang Ba'alawi, diantaranya adalah Pak Habib Bahar dan Pak Habib Rizik, itu menguat sekali. Karena apa? Karena sebenarnya sejak awal masyarakat Indonesia itu sudah jengah dengan banyak sekali orang-orang dari klan Ba'alawi yang melakukan penyelewengan atau menaikkan privilege mereka di atas hukum misalkan, atau di atas adat masyarakat. Nah, tapi pada waktu itu serangannya itu dalam tanda kutip baru kepada Habib-Habib yang dianggap kasar gitu. Nah, pada perkembangan selanjutnya saya kemudian menemukan satu kasus atau fenomena berikutnya, yaitu dari klan Ba'alawi itu banyak sekali orang-orang yang memalsukan makam. Dari pemalsuan makam ini sudah dikonfirmasi oleh pihak MUI, sehingga pemalsuan ini bukan lagi sebuah perdebatan, tetapi sudah menjadi sebuah fakta yang diakui. Masalahnya apakah itu adalah dilakukan secara sistematis atau dilakukan oleh orang perorangan, itu urusan yang lain, tetapi fakta pemalsuan makam itu memang sudah benar-benar ada. Maka saya kemudian membuatnya lagi. Nah, ternyata penonton video ini tembus 1 juta dan akhirnya menyeret juga Habib Lutfi dalam pusaran polemik ini. Dan hujatan kepada beliau juga menjadi sering terjadi. Apa alasannya? Lagi-lagi saya mohon maaf ya, pemalsuan makam itu adalah realitas, adalah kenyataan. Dan sampai sebatas yang saya tahu sampai sejauh ini, orang-orang yang dituding belum melakukan klarifikasi apapun. Kan begitu. Nah, itu menyebabkan Pak Habib Lutfi yang sangat baik dan Pak Habib Bahar yang sangat keras itu juga sama-sama dihujat oleh masyarakat atau sebagian masyarakat di Indonesia. Dan kemudian polemiknya muncul menjadi sangat besar karena dari pihak mereka pendukung-pendukungnya juga cukup kuat. Lalu pada periode selanjutnya, 2 bulan yang lalu tepatnya, saya diundang oleh Pak Haji Roma Irama. Sebenarnya tema yang direncanakan akan dibahas itu adalah tema-tema random, soal pendidikan, misalkan soal kasus Vina dan beberapa diantaranya. Tapi juga
Pak Haji di tengah-tengah itu berbicara dan bertanya soal habaib, karena beliau punya pengalaman yang kurang baik berinteraksi dengan mereka. Ya, kan Pak Haji Roma Irama itu mengenal banyak sekali habaib. Di antara mereka itu ada yang berinteraksi dengan baik dan ada yang berinteraksi dengan tidak baik, begitu. Nah, di podcast itu beliau bertanya kepada saya soal habaib, kemudian saya jelaskan pendapat saya. Kemudian Pak Haji juga menjelaskan tentang bagaimana pengalaman negatif beliau bertemu dengan para habib itu. Nah, cerita pengalaman itu justru malah dihujat. Jadi resistensi kalangan habaib di situ itu menjadi sangat besar. Jadi serangan kepada Pak Haji Roma Irama menjadi sangat besar. Nah, Pak Haji Roma Irama kemudian setelah sejak pertemuannya dengan saya ngebahas habib terus sampai ketika video ini dibuat gitu. Nah, sebenarnya saya melihat itikad yang sangat baik dari Pak Haji Roma Irama, karena beliau itu sebenarnya mengundang kedua belah pihak, termasuk juga Pak Alawi diundang, Pak Habib Rizik diundang, dan tokoh-tokoh Habib yang lain yang besar di Indonesia dikenal juga diundang. Cuman yang dari pihak Ba'alawinya tidak mau datang menurut pengakuan Pak Haji Roma Irama, sedangkan dari pihak-pihak yang menentangnya itu berdatangan terus-terusan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah podcast Pak Haji Roma Irama itu menjadi cenderung atau terlihat seakan-akan berat sebelah. Ditambah lagi reaksi dari kalangan habaib itu bukannya datang mengklarifikasi, tapi dari belakang malah menghujat dan melakukan serangan terus-terusan terhadap Pak Haji Roma Irama. Nah, polemik itu menjadi semakin besar ketika tokoh-tokoh nasional Indonesia kemudian berbicara, bahkan yang terakhir itu adalah Pak Mahfud MD. Sampai sebatas itu saya ingin menyatakan pengakuan dosa itu, bahwa memang saya terlibat dalam polemik nasab ini sejak awal. Cuman apakah ini yang saya inginkan? Saya sama sekali tidak menginginkan itu. Bahkan harus saya tegaskan berkali-kali, saya bukan bagian dari kelompok Kiai Imad, dan saya tidak mengenalnya, belum pernah berjumpa dengannya, belum ada komunikasi sampai sebatas ini. Dan sekali lagi ya, ini saya tidak kubu-kubuan, tidak golong-golongan. Kenapa sih bisa seperti itu? Inilah bagian yang saya kesal itu, di mana saya selalu menjelaskan bagaimana berpikir objektif, tetapi tidak banyak orang yang memahaminya. Bahwa penolakan saya pada klan Ba'alawi itu bukan gara-gara kebencian, bukan gara-gara tidak suka dan lain sebagainya. Sentimen itu ada misalkan, atau misalkan tendensi itu ada, sama seperti manusia yang lain, tidak ada yang bisa lepas dari tendensi. Tapi saya tidak mengambil pertimbangan dari situ. Pertimbangan saya sangat sederhana, secara ilmiah. Oke, secara ilmiah, metodologi historis, metodologi filologis, metodologi DNA, metodologi statistik menyebut bahwa klan Ba'alawi tidak tersambung dengan Nabi. Oke, saya menyampaikan itu tanpa ada dasar kebencian dan tidak ada konsekuensi bahwa sejak saat itu saya jadi membenci Ba'alawi. Ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Saya menjelaskan itu secara ilmiah. Oke, ilmiah gitu. Jadi maksudnya silakan kalau misalkan ada yang mau berargumentasi ya, tapi secara ilmiah juga. Maksudnya, adakah yang mampu menunjukkan bukti tertulis di zaman yang sama? Adakah yang menunjukkan bahwa DNA semuanya tersambung, kan begitu? Adakah yang bisa menjelaskan kejanggalan statistik dalam generasi-generasi Ba'alawi? Kan itu saja. Jadi kalau misalkan mau berdiskusi, ya diskusinya terkait dengan itu. Kenapa jadi sekarang itu jadi permusuhan, kebencian, kemarahan dan sebagainya gitu. Kemudian misalkan ketika ada dari orang-orang Ba'alawi yang mengubah dalam tanda kutip ya ajaran-ajaran egalitarian dalam Islam atau ajaran-ajaran yang sakral dalam Islam, itu saya menjadikan titik kritik saya gitu. Jadi misalkan ada orang dari klan Ba'alawi yang mengubah, kan dalam Islam itu doktrinnya adalah bahwa surga dan neraka itu ditentukan oleh iman dan takwa. Tetapi ada orang-orang dari sana yang menyebutkan bahwa surga dan neraka ditentukan oleh seberapa besar cintanya kepada keluarga Nabi. Ada cerita bahwa orang ahli maksiat bisa masuk surga tanpa hisab gara-gara dia mencintai keluarga Nabi. Nah, ini kan sebenarnya adalah pergeseran-pergeseran dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Apakah itu bisa dibantah? Ya, memang bantah, kan itu ada bukti digitalnya, itu jelas gitu. Nah, keberatan saya bukan terkait dengan Ba'alawinya, pribadi-pribadi mereka, kelompok-kelompok mereka, yang enggak. Itu kasus-kasus perbuatan, perkataan dan gagasan mereka, itulah yang menjadi sasaran kritik saya. Kemudian ada lagi dari kelompok mereka itu yang mencoba untuk mengubah sejarah Indonesia. Ada Pangeran Diponegoro diubah sejarahnya jadi Ba'alawi, kemudian Imam Bonjol jadi Ba'alawi, pendiri NU jadi Ba'alawi, proklamator Indonesia itu pemimpin spiritualnya Ba'alawi dan sebagainya. Nah, itu saya tentang, bukan Ba'alawinya, tapi sekali lagi sering saya katakan bahwa saya menyoroti bukan orangnya, bukan pribadinya, bukan kelompoknya, tapi idenya, gagasannya, perkataannya, perlakuannya, perbuatannya. Jadi
siapapun yang melakukan perbuatan misalkan penyimpangan sejarah, maka saya kritik, kan begitu. Mau dari klan Ba'alawi mau bukan, siapa saja yang mengubah sejarah Islam dalam tanda kutip, ya saya harus berkata-kata, bukan soal siapa orangnya. Jadi kalau orangnya Mama Gufron atau orangnya misalkan Kiai Imad atau orangnya adalah Jokowi misalkan, ya saya bersuara, tapi bukan pada Jokowinya, bukan pada Kiai Imadnya, tapi pada gagasannya dan kata-katanya. Kenapa begitu susah orang untuk memisahkan antara gagasan dengan pribadinya? Saya gak peduli sama pribadi orang gitu. Jadi sampai ada orang yang menuntut saya untuk mengatakan itu kan oknum. Saya bahkan gak peduli pada oknum gitu. Ini kan saya nggak ngomong soal pribadinya, soal kelompoknya, enggak. Saya bahas ide dan gagasannya. Kan sampai sekarang juga misalkan ya, kan saya gak pernah mengkritik misalkan Quraisy Shihab gitu, atau misalkan Habib Ja'far gitu, yang semacam itu, ya enggak, karena mereka nggak jualan nasab, nggak mengeluarkan kata-kata kemudian minta agar nasabnya mendapat privilege, kan enggak seperti itu gitu. Jadi ini terkait dengan gagasan, dan karena ini terkait dengan gagasan dan ide, dan karena saya tidak berkubu-kubuan, maka sebenarnya saya juga pada perkembangan selanjutnya banyak yang tidak setuju dengan sebagian dari kelompok Pak Imaduddin dalam membahas kisruh nasab ini. Di antaranya misalkan ada di antara mereka yang mengait-ngaitkannya dengan Yahudi. Nah, itu kan darahnya sebenarnya dari darah Yahudi, maka dari itu maka mereka rendah. Kalaupun tes DNA menyebut bahwa sebagian atau seluruh dari orang-orang Ba'alawi itu berdarah Yahudi, saya tetap tidak akan mengambil itu sebagai pertimbangan dasar. Orang yang terlahir sebagai Yahudi gak otomatis dia jahat. Orang yang terlahir sebagai orang Nigeria tidak langsung dia menjadi baik tiba-tiba. Kan itu mah urusan darah. Kalau dia, oh itu mah Yahudi, ya gak apa-apa. Yahudi kan masalahnya bukan Yahudinya. Masalahnya adalah keberpihakannya, perbuatannya, idenya, gagasannya, pemikirannya, itu kan yang harus kita pikir. Kalau misalkan soal Yahudi, ya ada istri Nabi juga yang orang Yahudi kan. Kenapa dengan itu? Apakah kita langsung menghujat beliau gitu? Ya tidak seperti itu, tidak jadi masalah. Ada sahabat Nabi juga yang berasal dari orang Yahudi, kan gak jadi masalah. Keyahudian itu harusnya tidak dijadikan sebagai dasar kita untuk membenci atau menyukai. Bahkan di dalam Al-Quran setiap hujatan terhadap orang Yahudi itu didasarkan pada perbuatan dan perkataan mereka, bukan karena keyahudiannya. Kalau disebutkan keyahudiannya itu netral sama sekali, kan begitu seharusnya. Atau misalkan ada dari kelompok-kelompok Kiai Imad atau kelompok-kelompok yang menentang Ba'alawi sekarang misalkan dikaitkan dengan invasi imigran Yaman terhadap ulama-ulama Nusantara gitu. Hanya gara-gara dia berasal dari Yaman bukan berarti dia salah, dan dia tidak bisa dibenturkan dengan kiai lokal atau kiai Nusantara. Ya enggak, kiai Nusantara yang di Indonesia juga kan sebenarnya banyak yang campuran gitu kan. Bahkan Gus Dur juga kan marganya Tan, orang Cina dia tuh. Ya enggak ada kaitannya dengan seperti itu. Jadi saya dulu pernah juga, ini kasus, makanya saya bilang ini adalah klarifikasi yang berulang-ulang gitu. Saya dulu pernah berpolemik dengan Muhammad Hussein Gaza. Apa alasannya? Salah satu alasannya adalah dia keberatan ketika membahas Palestina saya ngambil referensi dari Barat. Jadi Baraya, please lah berpikir secara objektif. Benar dan salah terkait dengan metodologinya, terkait dengan interpretasinya, terkait dengan heuristiknya. Bagaimana cara mengambil kesimpulan darinya. Bukan apakah kalau dari Barat maka tidak boleh, kalau dari Timur langsung boleh gitu. Apakah penelitian Barat pasti langsung tendensi, sedangkan yang penelitian Timur itu tidak? Kan tidak seperti itu. Jangan fasis dalam ilmu pengetahuan gitu. Jadi ketika misalkan kita ngambil sumber-sumber dari sana dari sini, atau misalkan dalam polemik Ba'alawi itu adalah kelompok Kiai Nusantara, ini adalah kelompok Yaman, usir orang-orang imigran Yaman. Atau misalkan ada lagi narasi bahwa Habib itu dulunya adalah PKI misalkan karena dikaitkan dengan Aidit. Ya sebenarnya salah kaprah, dikaitkan dengan musuh dan sebagainya. Ya itu kan nenek moyang mereka, gak ada kaitannya dengan perbuatan yang ada sekarang gitu. Saya pernah di sebuah video menyebutkan bahwa kakek tiri saya tuh PKI. Apakah saya lantas jadi PKI? Itu paman saya sampai sekarang itu kerjaannya dukun. Apakah saya lantas menjadi dukun gitu? Kalau misalkan leluhur saya, misalkan ada yang begal, ada yang misalkan pencuri, ada yang penzina dan sebagainya, misalkan ya amit-amit zaman dinosaurus gitu ya. Kalau memang ada yang seperti itu, apa kaitannya dengan saya? Kan itu urusannya lain gitu. Jadi please lah, jangan mengaitkan sesuatu yang gak nyambung, tapi justru dimajukan demi sentimen-sentimen tertentu. Adu argumentasi tapi malah pada sesuatu yang tendensius gitu. Atau misalkan ada cerita-cerita yang lain selain PKI, dia adalah misalkan antek Belanda. Ya memang banyak di antara Ba'alawi itu yang antek Belanda gitu. Ya
Tapi apa hubungannya jadi sekarang gitu? Jadi ya, maksudnya begini, sekali lagi Baraya, kita berbicara masalah polemik Ba'alawi itu tidak boleh jauh-jauh. Kita bahasnya hanya pada masalah-masalah saintifik, masalah yang bisa dibuktikan. Masalah yang goib kan kita manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. Yang kita bahas itu adalah masalah saintifiknya. Misalkan ketika para Habib itu bikin cerita-cerita dongeng yang lucu gitu, ya kita bahas. Karena apa? Karena itu mengancam logika berpikir manusia Indonesia dan mengancam masalah akidah umat muslim, kan begitu. Nah, mengancam bagaimana? Ya ayo kita diskusikan gitu. Nah, diskusinya pada ranah itu. Kemudian tentang pembelokan sejarah, diskusinya pada ranah itu. Kemudian apakah nasab itu bisa menjadi sebuah privilege sampai Pak Habib Bahar misalkan pada waktu itu dengan bersemangat mengata-ngatai saksi di pengadilan. Kenapa kamu memberatkan saya padahal kamu tahu saya adalah keturunan Nabi? Nah, itu kan harus kita tolak, itu harus kita tentang. Tapi ya kita berbicara pada ranah itu. Sekarang kan polemiknya jadi kesana kesini, bahkan yang Ba'alawi juga sekarang bikin teori-teori konspirasi